Ada ke amalan untuk zikir khusus yang boleh diamalkan di bulan Ramadan? Soalan lain, Pak? Karena waktunya singkat, biar kita sekaligus. Ibu-ibu. Ustaz, Iya. ada 8 soalan. Oh, Saya ringkas. Banyaknya soalan itu berkait dengan mengenai fiqh. iya. Membayar utang puasa, Pak. Kalau dulu kita tak yang tertinggal dulu, mungkin bilangannya kita lupa. Jadi perlu tak kita bagaimana cara bayarnya? Iya. Solat tarawih, Pak. Oke. Sebenarnya berapa rakaat dan perlukah dia dilakukan secara berjemaah? Soalan berikutnya, puasa tu tak cukup hari. Mungkin kalau kita mula puasa di sini lewat sampai di Malaysia, mungkin rayanya awal 28 hari, perlu tak kita ganti satu hari puasa tu? Tahun lepas mungkin ada satu kemungkinan begitu kan. Tapi alhamdulillah 29 hari lah. Kemudian perkara-perkara bid'ah yang kita biasa ingin tahu apa perkara-perkara bid'ah. Contohnya macam berdoa setiap malam Ramadan tu ada tak, Pak? Doa khusus setiap malam Ramadan tu. Iya. Satu lagi, sakit apa yang boleh tidak berpuasa? Iya. Biasanya kalau sampai bulan Ramadan ni ada yang dah terus keluar sertifikat, saya sakit gastrik, saya tak boleh puasa. Ada tak kemahaman bagi orang ini? Iya. Dan niat Pak, niat sebulan ni bagaimana, Pak? Ada tak niat sebulan puasa atau perlu niat setiap hari? Iya. Okey, tak habis. Oke. Itu ya, Pak ya. Dah cover semua tadi. Jawabnya ini pulang kita. Ringkas ya, Pak. Iya. Baik. Pertanyaan pertama, masalah doa Atau zikir zikir khusus. Tentu selama Ramadan, dikatakan Ramadan itu adalah ayyamud du'a wa ayyamuz zikir. Ya. Hari-hari Ramadan itu adalah hari-hari berdoa, adalah hari-hari berzikir. Dan tentu kata para ulama, zikir yang paling utama di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Kalau memang kita mau khususkan, maka zikir yang paling dikhususkan oleh para nabi, para sahabat, tabi'in adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Makanya Imam Malik rahmatullahi alaih, sehebat apapun dan sepenting apapun pelajaran-pelajaran fikih, hadis, tauhid dan sebagainya yang diperlukan orang darinya, tapi kalau sudah masuk Ramadan maka dia tutup semua itu, yang tinggal adalah Quran. Maka selama Ramadan dia hanya memfokuskan ibadahnya kepada qiraatul Quran, ya, baik di siang hari atau di malamnya. Sebab ini adalah hakul Quran. Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka sepatutnya hakul Quran itu harus kita tunaikan dia, terutama di Ramadan. Maka ini yang dikhususkan para ulama, ibadah zikir di bulan Ramadan. Maka kita usahakan bagaimana Quran itu bisa khatam ya selama sebulan ini. Para ulama dulu mereka khatam dalam setiap 3 hari, ada yang dalam 10 hari, ada yang memang sekali dalam sebulan itu. Bahkan Syafi'i rahmatullahi alaih dalam satu riwayat disebutkan dia mengkhatamkan Al-Quran selama 60 kali dalam sebulan. Maknanya dalam satu hari 2 kali khatam. Nah, maknanya mereka memang menghabiskan waktu mereka dengan Quran.
inilah dia zikir khusus bulan ini, maknanya bulan Ramadan. Ya, karena kita bilang tadi Quran itu diturunkan di bulan tersebut, baik diturunkan dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan Ramadan. Makanya itu dia zikir khusus. Kemudian masalah tarawih. Salat tarawih pada dasarnya dia disunnahkan maksud saya salat tarawih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak dilakukan secara berjamaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam 3 malam saja dia melakukan tarawih itu di masjid. Ya. Selebihnya itu dalam rumah karena takut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan kepada umatnya. Sehingga orang-orang pada saat itu dan di masa Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu sholat tarawih sendiri-sendiri. Ini asalnya, ya, sholat tarawih sendiri-sendiri, tidak berjamaah, karena Nabi SAW ya khawatir kalau itu diwajibkan dan itu menyulitkan bagi umat. Baru ada tarawih berjamaah di masa Umar, ya, saat Umar tengok masjid penuh dengan orang yang sedang tarawih, ada yang di pojok sana, ada yang pojok sini, ada di saf ini. Maka Nabi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ubay ibn Ka'ab, dia adalah qari di masa sahabat, dan Tamim ibnu Aus Ad-Dari, 2 sahabat ni sahabat terkemuka dalam Quran, dalam qiraah. Maka Umar memerintahkan kepada mereka agar menjadikan salat tarawih itu berjamaah, sehingga diimami oleh Ubay ibnu Ka'ab atau diimami oleh Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Sejak itu maka salat tarawih itu dilakukan berjamaah di masjid. Dan saat Umar tatap keadaan sahabat melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam, itulah keluarlah di sana kata-kata Umar, ni'mah al bid'atu hadhihi, dan inilah dia sebaik-baik bid'ah. Tapi bid'ah dalam soal lughah itu tambahan. Maknanya di masa Nabi tidak dilakukan dia berjamaah, tapi di masa Umar dilakukan dia berjamaah. Tapi bukan berarti, ya, seperti ucapan orang-orang yang tidak memahami bahwa berjamaah tarawih itu adalah bid'ah, sebab tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak begitu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para khalifahku di sesudahku. Nah, jadi hadis ini menolak ucapan orang-orang yang mengatakan tarawih adalah tarawih secara berjamaah adalah bid'ah. Ucapan dia itu yang bid'ah. Ucapan dia itu yang bid'ah. Baik. Kemudian adapun masalah rakaat, ya, adapun masalah bilangan rakaat, di sini ada ikhtilaf. Tapi jumhur, mayoritas ulama mazhab mengatakan bahwa bilangan jumlah dari rakaat tarawih itu dengan witirnya itu 23, Pak. Baik di masa Umar, ya, bahkan seluruh mazhab, ya, meyakini seperti itu. Kecuali pengikut sebahagian Hanabilah, pengikutnya lah. Imam Ahmadnya sama dengan mazhab lain, mengatakan bahwa tarawih itu 23 rakaat. Yang mengatakan 11 rakaat, ya, berdasarkan hadis Aisyah yang umum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak pernah
salat malam baik di Ramadan dan di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Tapi kata Aisyah, ini sering orang tidak sebutkan, tidak bacakan hadis ini secara keseluruhan, sepotongnya aja. Karena dia butuhkan dalilnya aja. Ya, kata Aisyah bahwa Nabi tidak pernah di Ramadan dan di luar Ramadan melebihi 11 rakaat setiap malam. Nah, cuman kata Aisyah, jangan tanya bagaimana panjangnya. Oke. Lama rukuknya sama dengan lama berdirinya, dan lama sujudnya juga sama dengan lama rukuknya. Karena itu yang terbaik dalam ikhtilaf nih, dalam permasalahan nih, bahwa orang kalau dia mampu 23 ini yang terbaik. Dan ini pendapat kita bilang mayoritas ulama. Tapi kalau dia tidak mampu 11, artinya mau 23 kah, mau 11 kah, semua ini ada riwayat, ya kan? Semua ini ada riwayat, dan semua ini baik, ya. Yang tak baik yang tak tarawih. Itu saja, Pak. Ya. Cuman kalau kita tanya tentang PK, mayoritas ulama mengatakan 23. Karena itu yang diamalkan seperti di Masjidil Haram, ya kan? Memang mereka amalkan yang itu. Walau mazhab Ahmad ya sendiri mengatakan itu 11. Tapi ini beginilah kita bilang masalah tarawih ini. Cuman bagi kita, ya ini yang mungkin paling perlu menurut saya disampaikan, karena banyak orang tidak paham. Ya, ada kebiasaan orang, ya, ada kebiasaan orang bila dia ikut tarawih 4 rakaat, ya kan, atau 8 rakaat, witirnya dia tidak ikut bersama imam, tentu ini rugi, ya kan. Kalau kita sudah mulai tarawih kita dengan seorang imam, maka kita usahakan kita ikut dengan dia sampai witir, ya kan, sampai witir. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam, kemudian dia tidak meninggalkan imamnya sampai imam itu salam, maka dia seperti sholat satu malam suntuk, ya kan. Karena ada orang 8 keluar dia witir tidak, nanti witir di rumah, ya tentu ini salah. Ya, karena dia kalau tahu hadis yang kita sebutkan tadi, dia akan tinggalkan imamnya. Itu dia. Kemudian apa nih? Doa khusus ya. Doa khusus setiap malam. Kalau doa khusus malam pertama doanya ini, malam kedua doanya ini, malam ketiga doa ini bisa dikatakan bid'ah, Pak. Karena takhsisud doa, mengkhusus-khususkan satu doa di setiap malam yang itu tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh, apalagi petunjuk dari Nabi kita, maka itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Apabila kita khususkan sesuatu yang memang Nabi tidak mengkhususkannya, atau yang ringan, ya sekurang-kurangnya yang ringan dari ungkapan para ulama dalam masalah ini namanya khilafus sunnah. Karena ada juga yang tidak setuju membid'ahkan ini, sebab doa itu ibadah. Maknanya ada amalan doa itu, artinya doa itu perintah. Cuman pengkhususan ya doa-doa di malam-malam tersebut ini yang kita tidak dapatkan, sehingga para ulama lebih cenderung mengatakan ini khilafus sunnah, jadi menyalahi sunnah. Kalau begitu, tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan, tapi semua hari itu, ya semua malam di Ramadan itu, ya adalah malam-malam doa. Mintalah apa saja. Makanya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, kata Nabi, wa inna lillahi. Ini kalimat inna kemudian lillah. Artinya apa?
Kalau kita terjemahkan dari bahasa kita, wajib bagiku kata Allah. Ya, wajib bagiku kata Allah. Fi kulli yaumin, dalam setiap hari, walailatin, dan setiap malam, da'watun yustajabu laha, yaitu doa yang akan aku dengar, yang akan aku ijabah, yang aku akan perkenankan. Jadi kalau kita pergi ke hadis ini, maka takhsis doa tidak ada. Tapi semua waktu, ya, pada bulan Ramadan, baik siang atau malam, hendaknya kita perbanyak meminta apapun tanpa mengkhusus-khususkan. Sebab Nabi mengatakan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk mengijabahnya, untuk memperkenankannya. Nah, maka ini jawaban saya adalah masalah doa khusus di setiap malam. An-niyah, niat hukumnya apa, Bu? Wajib. Ya, innamal a'malu bin niyat. Amalan itu harus dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwa dalam masalah niat di puasa wajib, Nabi mengatakan malam yubayyitun niyah la siyama lahu, atau kama qala, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Hafsah kalau saya tidak silap. Barang siapa yang tidak yubayyitun niyah, maknanya tidak berniat di malam hari, fala siyama lah, maka dia tidak ada puasa baginya. Ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa untuk puasa wajib seperti Ramadan, maka niat itu harus di malam hari. Dan dikatakan malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya, maknanya waktu berbuka itu, kalau orang sudah terlintas di hatinya, esok aku akan puasa, itu selesai. Ya, niat itu sangat mudah. Kemudian juga kata para ulama, kalau orang sudah bangun di malam hari dan dia makan sahur, ya, makan sahur kenapa? Karena mau puasa, maka itu yakfi, itu sudah cukup. Cuman dari segi fikihnya, niat untuk Ramadan, untuk puasa Ramadan harus malam, yaitu sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Itulah waktu dia, di mana kita sudah berniat, ya, di waktu tersebut puasa kita sah. Tapi kalau sama sekali mulai kita berbuka sampai subuh tidak ada terbayang, tidak ada teringat untuk puasa, tak makan sahur pula, kalau ini tetap dia wajib puasa imsak, tapi dia harus qadha ini, karena tidak ada niat. Baik, ini satu. Yang kedua, apakah niat harus setiap malam atau cukup satu bulan? Di sini ikhtilaf. Kalau kita pergi ke ucapan Nabi SAW, yaitu malam yubayyitin niyah fala siyamalah, barang siapa yang tidak berniat di malam hari, tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini dijadikan para ulama sebagai dalil bahwa niat harus setiap malam. Ya, niat harus setiap malam. Maknanya setiap malam kita harus berniat. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, karena Ramadan ini, ya, hari-hari puasanya itu dihitung satu paket. Bahasa saya, ya, puasa pertama sampai puasa terakhir itu dihitung satu, sama-sama puasa Ramadan, ya kan? Sama-sama puasa Ramadan. Karena itu jumhur berpendapat di malam pertama saja dia berniat, ya, seperti niat yang diajarkan di tempat kita. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selesai. Apa artinya itu? Sejak pindah ke Qatar nggak pernah berniat lagi macam itu kan. Dulu waktu kecil-kecil gitu niat kita, Pak. Ya, setelah tarawih, nawaitu sauma ghadin, sengaja aku berpuasa esok hari ghadin. Jadi untuk menunaikan puasa Ramadan tahun ini, maknanya full semua, ya,
karena Allah Ta'ala. Kata para ulama, maknanya jumhur ulama, kalau di malam pertama dia sudah berniat seperti ini, misalnya dia kelupaan, ya, di malam kedua, ketiga dan sebagainya, maka puasa dia sah. Wa huwal qawiyyu, dan itu yang kuat. Sebab kita bilang tadi, puasa pertama, kedua, ketiga itu sama, dihitung dia satu. Tapi bagi perempuan ada yang lebihnya, ada perbedaannya. Ibu kan punya haid. Nah, maknanya 10 pertama puasa, 10 kedua datang tamu, tidak bisa puasa, berarti terputus. Nah, di sini harus ada niat yang baru. Oke, itu aja tambahannya. Bagi laki tidak, itu enaknya lagi. Iya, Pak, saya kira terjawab semua. Alhamdulillah. Utang, Pak. Hah? Bayar. Masalah yang Bapak tanyakan dalam utang puasa, masalah waktu. Artinya masalah jumlah hari. Iya. Tidak ingat berapa hari yang harus diqadha. Kata para ulama menjawab seperti ini, seukuran yang kita ingat dan kita duga. Karena yang namanya sudah masa lalu ini tidak akan bisa pasti, Pak. Ya, sampai dulu guru kami mengatakan, sampai benar-benar engkau yakin bahwa puasamu sudah engkau qadha. Jadi ada ketenangan batin sejak kita puasa sekian hari. Walau tidak pasti berapa jumlahnya, tapi menenangkan kita. Maknanya bisa kita duga kan. Hitung-hitungan umur gitu kan. Bisa kita duga berapa puasa yang sudah kita tinggalkan masa lalu. Ya, kita wajib qadha itu, ya, sampai menenteramkan hati kalau qadha itu selesai. Jadi tidak perlu persis seperti kita bilang jumlah yang pasti. Tidak, cukup dugaan saja. Wallahu a'lam. Tadi. Iya. Nanti yang pasal selawat antara solat tu, ada zaman sahabat ada. Masalah solawatnya ada, Pak. Oke, solawatnya ada. Tapi untuk dipraktikkan seperti yang dipraktikkan di tempat kita itu tidak ada. Ya, solawat nih ini kalau orang Mekah dulu Mekah dengan Madinah dalam masalah sholat ini, mereka ini lomba-lombaan, berlomba, Pak. Karena Mekah, ya kan, di sana 23 rakaat. Dan antara sholat yang 23 rakaat itu mereka selingi dengan apa? Dengan apa kira-kira, Bu? Dengan makan. Dengan tawaf. Ya, dengan tawaf. Sekarang aja tak nampak itu. Ya kan? Dulu enggak. Ya, sholat 2 rakaat, tawaf dulu. Udah capek tawaf, sholat balik. Sehingga ahlul Madinah cemburu tahu kan? Mereka sudah sholat 23 dapat tawaf pula. Jadi mereka tidak mau kalah. Makanya orang ahlul Madinah dulu sholat mereka itu melebihi 23 rakaat. Kalau saya tidak salah 40, Pak. 40 rakaat. Ya, 40 untuk menutupi tawaf. Kalau mereka bisa tawaf dengan sholat, nah kita berarti tidak ada tawaf, ya sholatnya kita perpanjang. Begitu orang dulu, macam kita nih yang sekarang minta cari masjid yang mana paling pendek bacaan kan. Ya, panjangnya sedikit bacaan imam dah terbatuk semua dekat belakang. Batuknya tu. Aduh, enggak. Memang mereka berlomba. Inilah memang kita. Subhanallah, lemahnya. Begitulah mensiasatinya. Artinya ini semua berasal dari Mekah, Pak. Ya, semuanya berasal dari Mekah. Maksud saya, kenapa ada sholawatan? Kenapa ada orang yang memperpanjang rakaatnya? Karena kecemburuan terhadap orang-orang yang sholat di Mekah, bisa mereka sholat dan bisa tawaf. Maka mereka yang tidak memanjangkan rakaat pergi ke sholawat. Cuman sholawat itu ada,
ya tidak dijamaahkan seperti kita, ya kan? Sudah semacam apa kita bilang, setiap rakaat pertama baca sholawat ini dipimpin oleh satu orang Bilal, yang lain menjawab Allah. Kalau ini tidak ada, Pak. Cuma saya tidak mau mengatakan itu bid'ah, tapi yang paling tepat ini khilafus sunnah, sebab hukum sholawat ada, perintah sholawat ada, ya kan? Nah, cuman sebaiknya bagi kita tidak menjamaahkannya. Nah, makanya di tempat-tempat yang lain mereka bersolawat sendiri untuk, karena tarawih dikatakan tarawih dari kata rehat itu kan. Nah, orang Mekah dulu rehatnya dengan tawaf. Oh, hebat lah. Nah, orang kita tawafnya dengan selawat. Ya, orang kita dengan selawat, maka selawatlah seperti sendiri-sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala itu. Ya, itu dia. Allahu a'lam. Oke, Bu. Udah. Ayolah, saya kira sampai situ. Karena saya paling jauh di sini. Ya. Kita tutup dengan kita kembali berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kajian-kajian kita yang kita lakukan sudah beberapa kali ini bernilai ibadah, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemauan dan kekuatan iman, dan dimasukkan ke dalam bulan Ramadan sehingga kita bisa berqiyam, bisa bersiam dan qiraatul Quran, dan diampuni Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.